Assalamualaikum teman-teman, and welcome back to my new English video with me, Miss Restuti Humairo. And today I'm going to talk about pronoun sebagaimana yang sudah teman-teman catat kemarin, yaitu tentang kata ganti ini ya. I'm really sorry because the quality of this video is getting a little bit worse. Maaf karena videonya tidak bisa semaksimal yang kemarin, soalnya Mistri lagi kurang sehat, di kamar terus. Oke, jadi kita lanjut ke materi. Oke. Well, let's keep moving on to subject. The first thing we have to know about pronoun is the subject. Jadi kita yang pertama mau bahas itu tentang subjek dalam bahasa Inggris atau kata ganti. Nah, oke. Subjek dalam bahasa Inggris itu ada I, you, they, we, she, he, it. Oh iya, ingat ini banyak yang baca si ya, si, padahal ingat ya, semua penulisan SH dalam bahasa Inggris itu dibaca sh, atau huruf hijayanya seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi semua penulisan SH dibaca sh. So you can read this one like she. Oke, next. Ayu, Dewi, she, it. Ingat saja Ayu, Dewi, she, it, supaya gampang. I artinya saya, you kamu atau kalian. Nah, you juga ini kebanyakan orang melupakan kalau artinya juga bisa kalian. Jadi yang I tadi merupakan subjek pertama tunggal karena dia sendiri, saya sendiri, single, jomblo ya. Next, kemudian ada you, kamu atau kalian. Nah, you ini merupakan subjek kedua tunggal ketika dia artinya kamu. Nah, dia menjadi subjek kedua jamak ketika artinya kalian. Oke, next ada kata they. They ini merupakan subjek ketiga tunggal atau jamak. Nah, mereka itu jamak ya. Jamak berarti lebih dari satu. Berarti they ini subjek ketiga tunggal, subjek ketiga jamak, bukan tunggal ya, jamak karena dia tidak sendiri. Next ada kata we, bisa artinya kami atau kita. We ini merupakan subjek kedua jamak. Sudah mengerti ya? She, he, it, dia, mereka ini sama merupakan subjek ketiga tunggal. Mereka nanti ini spesial dalam penambahan to be, penambahan s atau es dalam verbnya. Nanti mereka itu spesial. Jadi orang atau subjek ketiga tunggal itu nanti kita klasifikasikan sendiri. Well, let's keep moving on to object in English. Kita ke object. Tadi kita sudah mempelajari tentang subjek, yang dimana subjek merupakan pelaku atau yang melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Nah, kalau objek bedanya yaitu yang dikenai aktivitas tadi, yang dikenai kegiatan. Kita lihat perubahannya di sini teman-teman, ini sudah berurutan ya. So, I, dia ketika menjadi objek jadi me. You tidak berubah, tetap menjadi you. They menjadi them. We menjadi us. She menjadi her. Ini her bukan her ya, tapi her. He menjadi him. It tetap sama dengan you. Ingat saja yang tetap itu ada dua, you dan it. Jadi ketika berfungsi sebagai subjek dan objek, you dan it tetap, tidak ada perubahan. Oke, untuk lebih gampangnya kita kasih contoh kalimat. I will give you a simple sentence to make it
easier to understand. Aku mencintaimu misalnya ya, biar gampang. Soalnya kalau contoh tentang ini pasti it'll be easier to understand for all of you. Oke, love you. Titik ya, jangan lupakan titik. Oke, I ini berfungsi sebagai subjek atau objek. Kita lihat I ada di berarti I itu berfungsi sebagai subjek. Subjek kita singkat jadi S. Love sebagai verb, artinya mencintai. Dan you, kamu. Oke, you artinya kamu. Aku mencintaimu, atau aku cinta kepadamu ya. You di sini karena you juga bisa jadi subjek, you juga bisa jadi objek. Nah, dalam kalimat ini kira-kira you berfungsi sebagai apa sih? Oke, that's great. You dalam kalimat ini merupakan objek. Kenapa objek? Coba kita perhatikan. Yang mencintai siapa? Oke, yang mencintai adalah I, saya. Yang dicintai adalah kamu. Berarti yang melakukan, yang ini ya, yang dikenai perbuatan, berarti you merupakan objek. Nah, dalam kalimat ingat rumusnya ada subjek plus verb plus objek. Oke, jadi kan kalimatnya subjek plus verb plus objek. Sama dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek. Nah, dalam bahasa Inggris ini verb itu adalah predikatnya. Seperti itu teman-teman. It's so simple. Nah, contoh lain misalnya, dia perempuan mencintai dia laki-laki. Gimana tuh kira-kira? Dia perempuan, ingat ya, rumusnya subjek plus verb plus objek. Jadi subjek duluan, baru verb, kemudian objek. Kira-kira gimana? Dia perempuan mencintai dia laki-laki. Berarti kita lihat dia perempuan yang mana? Oh, she. Good. She mencintai, love, tambah S jangan lupa. Him. Kenapa him? Karena objek, mencintainya, mencintai dia laki-laki. Jadi artinya adalah dia perempuan mencintainya si laki-laki itu. Kenapa ditambah S, Miss? Nah, ini ada rumusnya dalam kalimat simple present tense atau present simple. Ketika subjek ketiga tunggal, ini ya, ini makanya Miss bilang tadi, mereka ini spesial. Jadi, khusus untuk ini, dia verbnya untuk kalimat simple ya. Verb 1 ditambah S atau ES semuanya ketika bertemu dengan subjek ketiga tunggal she, he, it. Ayu Dewi tidak usah ditambah seperti contoh yang ini. I love you, tidak usah tambah S. Kenapa kok bisa, Miss? Ya, sudah aturannya memang dari sana gitulah. Well, untuk lebih mudahnya lagi, gampang teman-teman. Ingat aja, objek itu tidak bisa berada di depan verb. Jadi objek selalu berada di belakang verb, di belakang preposition. Jadi tidak bisa berada di depan ini, kecuali nanti ada kalimat yang pasif, tapi itu beda lagi pembahasannya teman-teman. Jadi we cannot say him love she, misalnya him love she. Kalau kita mau balik, ini kan tadi dia perempuan yang mencintai laki-laki kan. Nah, kalau kita mau balik, nah laki-lakinya yang mencintai perempuan, berarti
subjek dari laki-laki siapa tadi? He loves her. Okay, he loves her. Understand so far? I hope it'll be helpful for you all, and thank you so much for watching. Thank you so much for your great attention. I really appreciate that you really want to study harder about English so far. So thank you so much. Sebelum Miss tutup, Miss sudah buat table di sini, walaupun jelek tablenya teman-teman. Mungkin boleh hentikan dulu, di pause ya, pause. Jadi hentikan dulu kameranya atau videonya, kemudian boleh teman-teman catat yang ini. Untuk refleksif dan possessive pronoun akan Miss bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga tentang subjek dan objek ini sudah clear and you understand. Thank you.